Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Selinda Trifebrenusalam. Di sini saya merupakan salah satu mahasiswa dari program Kampus Merdeka, yaitu Pertukaran Mahasiswa Merdeka Batch 3 Inbound Universitas Pasundan. Di sini saya mengambil mata kuliah kewirausahaan desain dan akan menjelaskan terkait bisnis plan mengenai salah satu perusahaan yang akan dibangun yaitu Signature Company. Dan di sini terlebih khusus produk yang akan ditawarkan adalah wall decor. Untuk kurang dan lebihnya, mari kita simak penjelasan bisnis plan Signature Company. Di sini yang akan kami jelaskan pertama yaitu mengenai visi dan misi dari perusahaan, lalu ada analisis pasar, analisis produk, bahkan ada resiko dari bisnis yang akan dibangun ini. Nah, untuk materi pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai Signature Company. Sebenarnya apa itu Signature Company? Bergerak di bidang apa? Oleh karena itu, mari kita simak baik-baik. Signature adalah salah satu perusahaan yang pelopor dalam industri dekorasi dinding yang menghadirkan solusi dekorasi unik dan berkualitas tinggi kepada para pelanggannya. Lalu di sini kami berkomitmen untuk menghadirkan inspirasi melalui seni dinding dan kami yakin bahwa dengan strategi pemasaran yang kuat dan juga produk yang berkualitas, kami akan mencapai keberhasilan dalam waktu yang sangat singkat. Nah, adapun visi dari perusahaan kami yaitu menjadi perusahaan dengan jiwa kritis kreativitas dengan menghadirkan karya seni yang mampu memenuhi kebutuhan kreatif pelanggan kami. Misi kami yaitu memperkenalkan produk yang bernilai di mana saja penempatannya, serta menciptakan suasana ruangan yang nyaman dengan gaya trendy, berkualitas, dan tentunya dengan harga yang terjangkau. Produk kami yaitu dekorasi dinding custom berbahan MDF atau medium density fiberboard yang ditunjukkan untuk segmen pasar yang mencari solusi dekorasi yang unik dan sesuai dengan keinginan hati. Nah, pembahasan selanjutnya mengenai analisis pasar. Bagaimanakah analisis pasar yang telah kami lakukan? Nah, dari profil pasar yang tepat bagi produk perusahaan kami adalah segmen industri dekorasi interior yang mencakup produk seperti wall decor yang dirancang dengan kesan estetik hingga sesuai dengan minat dari pelanggan melalui cara custom model yang akan dipesan. Lalu target pasar dari perusahaan kami adalah dari usia pelajar, baik itu remaja, SD, SMP, SMA, mahasiswa, pasangan, muda. Itulah merupakan target pasar yang akan kami jangkau untuk memulai bisnis Signature Company, terkhusus produk wall decor. Lalu, untuk mengetahui bagaimanakah kualitas produk, keunggulan produk, dan lain-lain, di sini kami melakukan analisis produk, di mana dari analisis kami menemukan keunggulan dari produk wall decor Signature Company ini. Pertama adalah keunggulan produk yaitu ramah lingkungan. Dengan penggunaan bahan MDF menjadikan perusahaan kami memanfaatkan limbah serbuk kayu yang diolah menjadi bahan yang tahan lama, ringan, namun berkualitas. Lalu yang kedua adalah desain yang eksklusif. Setiap karya seni adalah desain yang eksklusif yang hanya tersedia melalui merek kami. Jadi tidak pasaran modelnya dan tentunya limited edition. Lalu beragam gaya. Produk kami mencakup berbagai gaya, mulai dari seni abstrak, modern, hingga pemandangan alam yang indah. Dan terkhusus, tadi kami menyediakan layanan custom dari para pelanggan. Lalu yang seperti itu. Pelanggan dapat memesan wall decor sesuai dengan keinginan mereka dengan warna, ukuran, dan desain yang diinginkan sesuai dengan kreativitas para pelanggan.
Lalu, selanjutnya adalah kemasan produk. Produk kami akan dikemas dengan aman dan menarik, mencakup panduan perawatan dan informasi kontak person perusahaan kami dalam mengajukan kritik dan saran sebagai bentuk sharing session kami kepada para pelanggan. Adapun tujuan kami membuat produk all decor ini yaitu untuk memberikan sentuhan artistik dan keindahan ke dalam ruangan pelanggan yang ingin didekor. Kami ingin menginspirasi dan memperindah ruang pelanggan dengan seni yang unik dan tentunya bernilai setiap pelanggan memandangnya. Lalu ada harga produk. Harga produk ini bervariasi tergantung pada ukuran, kompleksitas desain, dan juga bahan yang digunakan. Produk kami berkisar antara Rp20.000 hingga Rp100.000 per tiap kali pemesanan atau tiap kali setiap satu produk. Dengan pilihan custom yang tersedia dengan biaya tambahan. Itu untuk biaya tambahan sesuai dengan custom yang dilakukan atau sesuai dengan kreativitas yang diinginkan oleh para pelanggan. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana rencana pengembangan dari usaha. Yang mana produk sebelumnya adalah wall decor. Di sini kami melakukan perluasan produk di mana perluasan produk adalah salah satu cara yang atau strategi untuk mengembangkan bisnis wall decor Senators. Lalu kami akan menambahkan beragam produk dekorasi dengan pemanfaatan barang-barang bekas dengan desain DIY atau do it yourself estetik ala gaya Pinterest. Lalu tujuannya di sini adalah sebagai memperluas lini produk agar dapat menarik lebih banyak pelanggan dan meningkatkan pendapatan. Lalu sistem yang kedua yaitu penyediaan layanan khusus Coin Member. Di sini kami berencana untuk menciptakan Coin Member bagi para pelanggan setia kami dengan cara setelah pembelian 10 pieces dalam sebulan produk all decor, kami akan memberikan cashback koin sebesar 1.000 koin. Koin tersebut dapat dikumpulkan dengan sistem lalu sistem penggunaan dari koin tersebut yaitu ketika pelanggan hendak membeli 1 pieces di minggu pertama bulan kedua dengan harga produk senilai 20.000, sedangkan koin yang telah terkumpul sejumlah 1.000 koin, maka pelanggan akan melakukan transaksi dengan pembayaran 20.000 sampai 20.000 dikurang 1.000 sehingga yaitu dengan jumlah Rp19.000. Maka saat transaksi berlangsung, pelanggan cukup membayar Rp19.000. Setelah pembelian 10 pieces dalam sebulan di bulan pertama menjadi member, maka di minggu maupun bulan-bulan selanjutnya, setiap pembelian 1 pieces dengan harga 20.000 akan mendapatkan 200 koin. Koin akan dilipat gandakan sesuai dengan harga wall decor yang dibeli oleh pelanggan, dan jika harga wall decor Rp40.000, maka koin yang diperoleh sebanyak 400 koin. Tujuannya untuk membedakan bisnis dari Senator Company dari pesaing dan memenuhi kebutuhan pelanggan yang lebih spesifik. Lalu cara yang kedua yaitu kemitraan bisnis. Di sini kami akan menjalin kemitraan dengan toko-toko furniture
atau desainer interior lokal untuk memasarkan produk kami. Tujuannya untuk meningkatkan visibilitas dan distribusi dari produk kami. Lalu selanjutnya adalah peningkatan kapasitas produksi, di mana apabila pertumbuhan penjualan kami konsisten meningkat, maka kami berencana untuk meningkatkan jumlah produksi kami dengan memperluas fasilitas atau menginvestasikan dalam peralatan produksi tambahan. Tujuannya untuk memenuhi permintaan yang lebih besar dan mengurangi waktu pemesanan. Selanjutnya adalah riset dan pengembangan produk. Secara berkala, kami akan menciptakan divisi khusus kreatif yang bertugas untuk memantau tren hingga mencari berbagai macam inovasi baru yang dapat perusahaan kami jadikan suatu karya. Tujuannya untuk selalu menawarkan produk yang relevan dengan produk yang dibutuhkan di pasaran. Nah, selanjutnya adalah promosi dan pemasaran. Di sini pasang iklan kami akan melakukan beberapa metode seperti pasang iklan di warung makan, toko-toko, hingga menyebarkan informasi pada saat event-event besar diselenggarakan, mendukung dan menjadi sponsorship organisasi atau kelompok yang ingin mengadakan suatu event. Tujuannya adalah untuk meningkatkan lalu lintas ke toko kami dan meningkatkan penjualan. Itulah tadi mengenai bagaimana rencana dari pengembangan usaha dari Signature Company. Nah, setelah kami merancang berbagai macam bisnis plan, bagaimana perusahaan kami bisa memasarkan satu produknya, terdapat pula risiko yang akan kami bahas. Risiko bisnis dari all decor. Yang pertama adalah risiko dari pasar, perubahan tren desain, dan juga persaingan di pasaran. Tren dalam dekorasi dinding itu dapat berubah-ubah dengan cepat. Jadi, produk yang populer saat ini mungkin tidak diminati lagi di masa depan. Ini dapat mempengaruhi penjualan dari produk kami. Lalu, persaingan di pasar produk dekorasi dinding mulai sengit. Adanya persaingan yang menawarkan produk serupa atau harga yang lebih kompetitif dapat mempengaruhi pangsa pasar dari produk kami. Selanjutnya ada risiko produksi dan kualitas yang meliputi bagaimana kualitas produk, bahkan keterlambatan dalam produksi. Lalu ada juga risiko keuangan yang kemungkinan tidak bisa mencapai titik impas dan juga ketidakadaannya kestabilan dari mata uang. Selanjutnya adalah risiko hukum dan regulasi. Di sini meliputi sebagaimana perizinan dan juga regulasi dari bisnis kami, yang mungkin terkena regulasi atau perizinan yang berbeda-beda tergantung pada lokasi yang kami tuju. Perubahan peraturan atau masalah hukum mungkin dapat menghambat operasi dari perusahaan kami. Selanjutnya adalah ada resiko supply, resiko pemasaran, resiko manajemen, dan juga tenaga kerja. Kehilangan karyawan merupakan kunci dalam tim yang dapat berdampak negatif pada produktivitas dan juga inovasi. Begitu pula dengan risiko bencana alam dan keadaan darurat yang kita tidak tahu kapan terjadinya bencana alam seperti gempa bumi, banjir, atau badai yang dapat merusak berbagai macam persediaan fasilitas produksi dan juga pendistribusian dari produk kami. Selanjutnya adalah risiko dari reputasi. Ulasan negatif dari media sosial atau kontroversi di media sosial dapat merusak reputasi dari merek kami, dari perusahaan kami. Sebagaimana perincian terkait risiko yang kemungkinan akan dihadapi, itu sangat penting dilakukan dan akan menunjukkan kepada calon investor dari bisnis kami ini telah mempertimbangkan bagaimana risiko-risiko yang akan mungkin dihadapi dan bersedia untuk menerimanya. Tidak lupa pula di sini karena kami bahannya merupakan bahan yang mudah rusak jika terkena dengan cairan, maka kami akan membuat panduan perawatan terhadap produk wall decor dari
Signature Company. Itulah tadi penjelasan mengenai business plan atau rencana bisnis dari produk kami, yaitu wall decor, dari perusahaan Senator. Lalu, apabila dari awal sampai akhir, dalam penjelasannya banyak salahnya, banyak kurangnya, saya pribadi memohon maaf yang sebesar-besarnya, dan cukup sekian, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.